Nah, saya mau tahu, PDI ya. Perjuangan melihat Pak Anies ini sebagai figur yang menarik tidak sih? Oh, tentu saja. Tentu saja, dan kami selalu mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah salah satu kunci utama kemenangan Mas Pram Bang Dul di Pilgub DKI. Kita tidak bisa mengingkari hal itu. Kira-kira PDIP menarik juga nggak untuk Pak Anies? Iya, kan pernah ditanyakan juga. Dan Pak Anies kan menyatakan ya menarik. Partai ini jelas punya prinsip. Siapapun yang salah, siapapun melakukan pelanggaran wajib dipecat. Tanpa terkecuali contoh Sri Mulyono dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kita akan membahas ya soal Pak Jokowi nih yang sudah dipecat oleh PDIP. Lalu bagaimana karir Pak Jokowi? Apakah sudah selesai? Tapi sepertinya belum ya teman-teman semua. Yang seharusnya mantan presiden itu ya sudahlah menjadi negarawan, tapi sepertinya beliau belum bisa melepaskan 100% ya. Padahal anaknya sendiri sudah menduduki jabatan yang strategis ya, orang nomor 2 di Indonesia. Nah teman-teman semua, karena Pak Jokowi sudah dikeluarkan oleh PDIP, tentu Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi ya, masuklah ya, orang dipecat juga kan. Nah sepertinya PDIP juga melirik Pak Anies Baswedan nih. Nah karir Pak Anies Baswedan sepertinya akan dimulai lagi teman-teman semua. Di mana kesamaan antara visi Pak Anies Baswedan dan juga PDIP itu mulai ada kesamaan gitu teman-teman semuanya. Di mana sama-sama memikirkan rakyat bawah ya. Seperti halnya kemarin waktu di DKI ya kan, Pak Anies Baswedan membela Pramono Rano, yang dimana Pramono Rano ini nantinya akan menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Pak Anies ketika menjabat di DKI ya, program-program Pak Anies yang akan dilanjutkan oleh Pramono Rano. Jadi ini bisa dikatakan nantinya Jokowi keluar, Pak Anies Baswedan masuk, Jokowi out, Pak Anies Baswedan in. Wah mantap kali ini ya. Tapi dengar-dengar juga Projo akan atau punya keinginan gitu ya membuat partai bersama dengan Pak Jokowi. Sebenarnya bagus juga nih kalau misalnya nanti Pak Jokowi mau membentuk partai dengan Projo. Dari situ nanti kita akan lihat bagaimana sih, seberapa besar sih tingkat kepuasan daripada masyarakat kepada Pak Jokowi ya. Kalau masyarakat banyak yang puas, otomatis partai Projo itu akan cepat besarnya. Walaupun kita sudah melihat ya bagaimana PSI yang ya setak gitu aja, nggak juga bertumbuh besar gitu loh, walaupun sudah dompleng Pak Joko Widodo di sana. Karena ini masih banyak juga ini kemauan dari rakyat juga yang mengatakan bahwasanya ingin menghakimi Pak Jokowi ya, dalam artian penegakan hukum kepada Pak Jokowi atas kerusakan yang telah dilakukan selama 10 tahun ini. Tapi nyatanya per hari ini pun belum ada pergerakan ke situ ya teman-teman semua. Walaupun kemarin dari pidato Pak Prabowo mengatakan bahwasanya ingin membersihkan para koruptor tentunya ya. Yang tentunya juga yang sudah korupsi segera untuk mengembalikan. Oke, kita akan membahasnya. Kita lihat dulu video yang satu ini. Aduh ini gabut apa gimana nih Pak? Komentarnya mana nih? Apa videonya memang gak full ya? Gua ngelihatnya kok segini doang gitu loh. Apa Pak Jokowi seperti ini ya kalau pas lagi gabut? Kita lanjut lagi guys. Kacau sih kacau. Semenjak Mulyono dan keluarganya dipecat dari Partai PD Perjuangan, banyak kali pendukung-pendukungnya pada tantrum. Banyak kali ternak-ternaknya pada marah-marah gak jelas. Gokil emang gokil. Mungkin mereka lupa bahwa partai ini punya pondasi yang kuat di akar rumput. Jadi partai ini akan selalu ada sampai sepanjang masa. Partai ini partai besar bos. Bisa aja partai ini bergerak seperti Golkar.
di mana ada kekuasaan, di situ ada mereka. Bisa aja seperti itu. Tapi kan faktanya PDI Perjuangan itu selalu berani melawan arus, berani menjadi oposisi. Karena moral mereka sudah ditempah, sudah teruji. Bisa-bisa aja mereka itu nurut dengan kekuasaan, ikut di koalisi, ya kan, yang penting ada di kekuasaan, yang penting aman gitu. Bisa-bisa aja. Tapi mereka memilih apa? Memilih menjadi oposisi. Artinya apa? Artinya partai ini bukan partai kaleng-kaleng seperti PSI. PDIP ketar-ketir. Ketar-ketir untuk apa? Kalau partai PDIP itu ketar-ketir, mereka tidak berani mecat Mulyono sekeluarga. Itu faktanya. Dari kemarin udah gue bilang, partai ini partai besar, punya pondasi kuat di akar rumput. Cuman sekelas Mulyono mah itu nggak ada apa-apanya kawan, dibandingkan zaman Soeharto dulu. Coba deh pikir, kurang kuat apalagi Soeharto menjabat 32 tahun di Republik ini, bisa tumbang dibikin. Berapa kali Soeharto memecah partai PD Perjuangan tapi tidak mampan, malah justru Soeharto yang lengser. Pikir pakai otak. Partai ini jelas punya prinsip, siapapun yang salah, siapapun melakukan pelanggaran wajib dipecat tanpa terkecuali. Contoh si Mulyono dan keluarga. Pasangan Mas Pram di Pilkada Jakarta juga salah satunya seperti Anda akui tadi adalah tidak terlepas dari anak Abah yang juga ini terafiliasi dengan seorang figur Anies Baswedan. Nah, saya mau tahu PDI Perjuangan melihat Pak Anies ini sebagai figur yang menarik tidak sih? Oh, tentu saja. Tentu saja, dan kami selalu mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah salah satu kunci utama kemenangan Mas Pram Bang Dul di Pilgub DKI. Kita tidak bisa mengingkari hal itu. Kemudian kalau sekarang misalnya, dan kami selalu berharap bahwa untuk ke depan, untuk melayani masyarakat Jakarta, Mas Anies tetap, kami harapkan bisa tetap membantu. Yang paling penting adalah program-program yang bagus dari Mas Anies, tentu saja juga dari Pak Ahok juga, itu sudah janjinya dari Mas Pram dan Bang Dul akan dilanjutkan. Apa saja yang belum selesai, yang baik-baik itu juga akan dilanjutkan. Apa yang sudah terwujud akan dilestarikan dan juga akan terus diperbaiki, akan dirawat. Ini menarik ini ketika tadi dikatakan bahwa akan mencoba untuk tetap melibatkan Pak Anies begitu di eranya Mas Pram. Kira-kira dilibatkannya seperti apa nih, Mas Guntur? Sebelum nanti saya tanyakan responnya ke Mas Arin. Ya, kalau itu kan masih dalam perbincangan internal ya Mas, dalam perbincangan internal, tapi pada intinya ketika Mas Pram sudah berjanji program-program yang bagus dari Mas Anies yang belum terlaksana itu akan dilaksanakan, apa yang sudah itu akan terus dirawat. Nah, ini nantinya saya kira kan tidak hanya sekedar soal posisi ya, tapi pada intinya yang paling penting dan juga sudah ini dibicarakan dengan Mas Anies oleh Mas Pram, yang penting program-program yang melayani masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat yang di bawah, itulah yang mau benar-benar dilanjutkan, gitu Mas. Oke, tadi direspon oleh Mas Guntur bahwa Pak Anies ini sebagai figur yang menarik begitu. Gimana nih Mas Arin sebagai juru bicara seorang Anies Baswedan menanggapi? Kira-kira PDIP menarik juga nggak untuk Pak Anies? Iya, kan pernah ditanyakan juga. Dan Pak Anies kan menyatakan ya menarik. Jadi memang kalau kita lihat ya Pak Anies dan juga PDI Perjuangan memang memiliki ada hal yang sama, yaitu terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Dalam hal ini kita tahu bahwa apa yang menjadi selama ini misi yang dibangun oleh Pak Anies, keberpihakan terhadap rakyat melalui program-program konkret, program-program sosial yang nyata untuk warga, juga terkait dengan warga miskin kota. Misalnya perkampungan-perkampungan yang dibangun untuk warga miskin. Dan itu kan ternyata selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, khususnya Mas Pram. Sehingga Mas Pram saat itu meyakinkan kepada warga bahwa menjamin melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Anies, dan apa-apa saja yang kira-kira perlu disempurnakan akan disempurnakan, apa yang perlu dilanjutkan akan dilanjutkan oleh Mas Pram dengan Bang Dul. Peririsan inilah yang membuat Mas Anies juga meyakini bahwa itu bisa dilaksanakan oleh Mas Pram, sehingga terjadilah
dukungan secara total dari Mas Anies dan segenap pendukungnya terhadap Mas Pram dan Bang Dul. Nah sehingga apa yang menjadi misi PDI Perjuangan, keberpihakan terhadap wong cilik, rakyat kecil, warga miskin, ini juga yang ditunjukkan oleh Anies melalui program-programnya selama ini pada saat bertugas sebagai gubernur di Jakarta 2017-2022. Nah sehingga ya antara PDI dan juga dengan Mas Anies ya kerjasama inilah yang sebenarnya berorientasi kepada bagaimana mengangkat harkat dan martabat warga. Nah ya bener ya, kalau visi misi sudah sama, jelas enak tuh mau jalan beriringan ya kan, membangun negeri ini. Tentunya kalau untuk Pak Prabowo welcome saja sih dengan Pak Anies, dengan PDI gitu welcome saja. Beda dengan Bapak Mul ya. Tapi nyatanya Pak Mul kan sekarang kan udah nggak di PDI lagi nih, jadi lebih asik aja sih. Kalau menurut kalian gimana guys? PDI, Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo bersatu. Wah keren tuh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Jokowi harus diadili karena otak-atik Mahkamah Konstitusi. Guys, sekarang Jokowi udah resmi bukan lagi bagian dari PDIP. Banyak juga yang prediksi kalau pemecatan Jokowi itu aslinya karena pelanggaran etik dan disiplin guys. Terutama masalah intervensi ke Mahkamah Konstitusi buat lolosin anaknya Gibran biar bisa maju jadi cawapres. Melihat kondisi ini, pengamat politik Rocky Gerung kasih komentar. Bagi Rocky, sekarang Jokowi lagi ambil posisi aman dulu. Rocky juga nambahin kalau Jokowi itu bagi PDIP udah bikin rusak demokrasi, hukum, dan moral etika bangsa Indonesia. Rocky bilang guys, kalau kejahatan negara oleh seorang presiden seperti ini, artinya harus diseret ke pengadilan dan diadili. Menurut kalian, Jokowi emang beneran bersalah apa enggak sih guys? Sampai harus diadili? Ya sebenarnya banyak sih ya alasan untuk Pak Jokowi diperiksa gitu loh. Dari mulai proyek IKN, MK kemarin, ijazah, dan lain sebagainya. Banyak banget. Sebenarnya banyak banget pintu masuknya. Nah sekarang mau atau tidak gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya kita tunggu tetap. Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai. Projo juga siap menjadi kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Untuk itu, ia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo. DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobi Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan 3 surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651 secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobi. Coba saja, harusnya perlu dicoba ini. Jadi rakyat juga nanti bakal tahu nih berapa besar efek dari Pak Jokowi gitu loh. Apakah benar-benar masih ngefek atau enggak? Kalau gue rasa sih 1 tahun yang akan datang, nama Pak Jokowi sih udah hampir tak dibahas lagi lah ya. Menurut gue sih gitu loh. Sekarang saja sudah mulai redup kan. Tapi beda lagi kalau beliau punya tim yang memang untuk mendongkrak namanya di sosial media, bisa aja. Seperti yang dilakukan Gibran saat ini gitu loh. Nah itu semua kita tunggu guys. Bagaimana Jokowi tanpa PDIP? Siapa yang bakal oleng? PDIP-nya atau Jokowinya? Kalau menurut gue ya jelas Jokowinya. Nahkoda tanpa kapal. Tak jadi apa-apa guys. Sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.